Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan di seluruh Indonesia, alumni seminar bisnis digital dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya ingin bercerita tentang kenapa lahir Masjid Ka'bah Para Mulia. Awal muawal saya rindu untuk bisa membangun masjid. Saya sudah lama pengen punya masjid, pengen bangun masjid, pengen memuliakan Allah dalam kehidupan saya dan kehidupan banyak orang. Dan terinspirasi dari banyak sekali orang-orang yang pernah saya ikutin satu pelatihan manasik anak-anak di satu kota, teman-teman, dan di sana dibangun masjid, bukan masjid tapi bangunan seperti Ka'bah. Kemudian setelah selesai acara dibongkar. Padahal waktu itu saya melihat kesakralan acara itu. Semua orang diminta untuk membayangkan berada di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Suasananya begitu haru. Suasana begitu membuat tentram di hati. Dan setelah acara itu banyak orang, anak-anak saya sendiri bertanya, "Pak, kita umroh yuk, Pak, kita umroh yuk." Banyak sekali orang-orang akhirnya merasa begitu dekat dengan Tuhannya. Tapi saya berpikir, kenapa bangunan itu kemudian dibongkar? Akhirnya saya terinspirasi. Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan hamba punya umur, ya Allah, izinkan hamba untuk membangun Masjid Ka'bah, ya Allah. Di mana di sana orang bisa latihan atau bisa manasik setiap saat kapanpun tanpa harus dibongkar. Itu awal muawal, teman-teman, saya pengen membangun Masjid Ka'bah. Sudah lama, boleh tanya ke istri saya. Saya sering, "Ma, Papa pengen bangun Masjid Ka'bah. Papa pengen memudahkan orang bisa segera terinspirasi untuk berangkat ke Baitullah." Akhirnya dari situ, alhamdulillah, Allah kasih kemudahan untuk kita bisa dapat lahan yang cukup besar, dan akhirnya saya cari tempat. Di mana tempat? Akhirnya kita dapat lokasi di Batu, Malang, teman-teman, dan alhamdulillah itu posisinya di tempat strategis di antara Jatim Park 1 dan Jatim Park 2, teman-teman. Jadi di pusat kota. Dengan Jatim Park 1 jalan kaki aja, teman-teman. Jadi harapan saya dengan masjid ini, teman-teman, orang bisa nanti manasik setiap saat, bisa tahu Tuhannya setiap saat, bisa latihan tawaf setiap saat. Nah, terinspirasi juga dari banyak sekali saya keliling di seluruh Indonesia, lagi meeting, lagi ada acara, susah nyari masjid yang kapasitasnya besar, teman-teman. Maka saya pengen orang meeting, orang acara apapun, yuk sholat jadi satu. Maka ini saya bikin Masjid Ka'bah ini kapasitas 2000, teman-teman, supaya orang sekali sholat 2000 orang, sehingga sholat akan 5 waktu, teman-teman. Nah, berangkat dari situ saya sering menceritakan kepada teman-teman saya tentang mimpi ini. Dan ternyata antusiasme teman-teman luar biasa. "Pak Didi, aku mau ikut, aku mau bisa bantu beli semennya, aku bisa bantu nyumbang keramiknya, aku bisa bantu nyumbang tiangnya, aku bisa bantu nyumbang tempat wudhunya, aku beliin kerannya, Pak Didi." Banyak sekali orang-orang yang japri saya, teman-teman. Maka dari itu akhirnya saya, oh ternyata banyak sekali orang. Ya udah, bismillah, kita garap bareng-bareng, teman-teman. Ya, kita sudah menyediakan lahan, teman-teman. Ya, lahannya lebih kurang 10.000 meter, teman-teman, ya. 5.000 kali 2, jadi 10.000 meter, berikut tempat parkiran, teman-teman. Bismillah, kita akan bangun Masjid Para Mulia. Akhirnya saya bangun yayasan, teman-teman. Saya dirikan yayasan Masjid Ka'bah Para Mulia, di mana saya mengundang untuk teman-teman semua yang ahli di bidang itu untuk bergabung di yayasan ini, teman-teman. Dengan ketua, sekretaris, bendahara, itu lintas pulau, lintas provinsi semua saya datangkan. Untuk apa? Saya pengen yayasan ini netral. Saya pengen yayasan ini tidak ada misi pribadi saya ataupun ada saya di dalamnya. Jadi semua rekening yayasan saya tidak ikut tanda tangan. Semua rekening yayasan semua dikelola oleh yayasan, dan di mana orang-orang netral semua, saya tidak kenal sebelumnya.
Saya pengen ini benar-benar tidak mengganggu. Jadi kalau rekening saya yang taken nanti saya juga tidak mau benar-benar memang benar-benar pure saya sendiri sudah menyiapkan budget saya setiap bulan untuk saya transfer ke sana. Kita menyediakan lahan, menyediakan semuanya semua. Saya fasilitasin semua. Dan akhirnya setelah kita meeting dengan yayasan sudah terbentuk, sudah di SK-kan, sudah dinotariskan yayasan dan alhamdulillah yayasan sudah lahir. Dan akhirnya setelah kita meeting, wah ternyata antusiasme orang untuk membantu besar sekali Pak gitu kan. Ya sudah, sehubungan dengan misi saya di komunitas bisnis digital, saya pengen mencetak 1 juta pengusaha go digital. Saya pengen mencetak 1 juta pengusaha yang berkah dunia akhirat. Nah dari situ akhirnya saya padu padankan teman-teman. Dan akhirnya terciptalah satu misi bagaimana membantu 1 juta pengusaha go digital yang bahagia dunia akhirat. Dunia bahagia akhirat kita kejar. Jadi saya ingin mengajak 1 juta pengusaha, yuk gabung di komunitas bisnis digital. Kita digitalkan bisnis Anda dan bisnis kita semua, kita buat besar dengan cara yang benar, membangun bisnis dengan cara yang benar dan berakhir pada yuk jangan pernah lupa sama yang punya dunia. Maka disitulah akhirnya tercetus ide 1 juta pengusaha go digital dan hari ini kita punya alumni udah 370.000. Kami menuju 1 juta alumni teman-teman. Kalau 1 juta alumni sudah tergerak semua mencapai kehidupan terbaik dunia akhirat. Kalau saya punya 1 juta saja. 1 juta pengusaha teman-teman, di Indonesia ada 260 juta orang. Kalau saya bisa bantu 1 juta pengusaha saja, 1 juta pengusaha yuk membetulin bisnis. Kita membesarkan bisnis, wah itu gampang kalau Tuhan sudah ridho. Ditambah lagi, yuk kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Tergantung dengan keyakinan agama Anda masing-masing. Dan hari ini teman-teman, kalau 1 juta pengusaha ada, satu masjid anggaran saya 45 sampai 50 miliar teman-teman. Ya, masjid di Batu kita butuh dana lebih kurang 45 miliar sampai 50 miliar. Oke, dan kalau digotong royong sama 1 juta orang, berarti satu orang cuma urunan 50.000 teman-teman. Satu orang punya urunan 50.000, Anda sudah menjadi bagian dari 1 juta pengusaha go digital. Anda sudah menjadi bagian dari 1 juta pengusaha yang berkah dunia akhirat. Ya udah, akhirnya bismillah teman-teman. Yang tadinya misi saya cuma bangun masjid di satu kota Batu saja, akhirnya ternyata wah banyak sekali yang memberikan semangat buat saya, Pak, bangun seluruh Indonesia. Oke, bismillah. Jadi melalui kesempatan hari ini saya bismillah mengajak teman-teman semua menuju 1 juta pengusaha go digital. Kita akan sering diskusi, kita akan sering meeting, kita akan berikan ide strategik untuk membangun kehidupan terbaik dunia akhirat. Yuk, buat teman-teman semua yang ingin gotong royong bersama saya dan bersama seluruh anggota komunitas bisnis digital, yuk kita ramaikan masjid Allah, kita bangun masjid Ka'bah supaya semua orang nanti bisa tawaf di sana, bisa manasik di sana, bisa mengingat keagungan nama Tuhan di sana kapanpun, tanpa harus dibongkar. Kita bikin permanen teman-teman, ya, dan kapasitas gede semua, minimal 2.000 di setiap kota teman-teman. Supaya apa? Yuk semua orang berbondong-bondong bisa ke sana. Jadi ini masjid bukan untuk kiblat teman-teman, tapi hanya untuk latihan manasik, ya. Tempat imamnya ada di depannya lagi, bukan dijadikan sebagai kiblat. Jadi ini untuk manasik yang tadinya ini orang manasik itu bangunan seperti Ka'bahnya itu bongkar pasang, ini tak bikin permanen supaya Anda bisa manasik kapan saja. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.